wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Mona Ratuliu dalam Curhat Bareng Ustadz. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kembali lagi membantu Anda untuk mencari makna dalam permasalahan Anda bersama dengan seorang Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini, Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Udah dari kemarin ya? Alhamdulillah. Udah dari kemarin sudah menerima curhat Anda, hari ini Ya. siap lagi Ustadz ya? Ya, insyaallah. Oke, Anda masih bisa telepon terus ke 0218511836 sampai pukul 5 nanti pastinya. Dan masih bisa SMS terus setiap hari ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Insya Allah SMS Anda akan dibahas juga bersama dengan seorang ustadz. Dan masih bisa juga email ke cbu@an.tv. Kritik, saran kami masih menerima dan juga boleh curhat melalui email. Dan sebelum kita menerima telepon Ustadz, sambil menunggu juga penelpon yang masuk, sudah ada SMS yang masuk yang harus kita bahas nih. Mengenai seorang wanita yang mempunyai pacar, tapi sudah berkeluarga Ustadz. Jadi pacarnya dia berkeluarga, dia sendiri sudah berkeluarga belum? Belum kayaknya Belum, nih. Nah, sering mengingatkan dan menasehati pacarnya yang sudah berkeluarga, tapi si pacar ini masih tetap bersikeras untuk menikahinya. Ada lagi nih yang dari hamba Allah di NTB. Mempunyai pacar juga yang sudah punya anak dan istri, bedanya perempuan ini bertanya apakah dia bersalah pada istri si pacarnya ini. Karena menurut pengakuannya ia tidak mau selingkuh dan tidak mau berzina. Waduh, jalan keluarnya gimana Ustadz? Pertama memang ala pacaran-pacaran seperti ini sesuatu yang seharusnya jadi tidak mendomain atau jangan sampai kita berpikirnya tentang wong pacaran sendiri itu adalah jalan yang nggak benar. Artinya Rasulullah sendiri menganjurkan kalau sebelum nikah bukalah mata lebar-lebar, setelah nikah tutuplah mata rapat-rapat. Artinya apa? Cukupkan apa yang menjadi syahwat dan apa yang menjadi keperluanmu atas lain jenis itu pada istrimu. Bahwa ada orang yang lebih menarik dari istri kita, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, maka Rasulullah menganjurkan ketertarikanmu pada lawan jenis yang bukan istrimu, itu salurkan pada istrimu. Ini menunjukkan boleh bahwa aja tertarik ya Ustadz, tertarik nggak masalah, itu manusiawi. Kan Iya manusiawi, karena orang itu kalau setelah menikah bukan jadi malaikat terus tidak menjadi buta. Itu artinya apa? Justru kesadaran untuk menyalurkan itulah nikmatnya iman. Kata Rasulullah dalam satu hadis, siapa yang bisa mengendalikan nafsu menyalurkan pada tempatnya, maka wajadah halawatul iman. Nanti akan terwujud manisnya iman. Manisnya iman itu ketika orang itu ada potensi untuk melakukan sesuatu yang keliru, tapi dia tahan. Kalau perempuan sendiri, caranya supaya nggak tertarik sama laki-laki yang sudah punya keluarga gimana Ustadz? Ketertarikan kan boleh, cuman yang nggak boleh kepada eksploitasi kepada yang fisik dan biologis. Orang senang itu biasa saja. Misalnya seorang senang kepada karena artis-artis cantik ya nggak apa-apa, ya cukup seperti itu aja. Maka ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu cinta yang wujudnya hanya mendatar. Jadi cinta karena selain jenis saja. Saya dengan Mona itu cinta saya hanya Rahman. Tetapi kalau kepada istri saya tidak hanya Rahman, Mona. Saya Rahim. cinta sama Rahman ya Ustadz? Ya, bukan, artinya Rahman dan Rahim itu berbeda. Jadi kalau saya cintanya kepada Mona hanya cinta karena kalau Mona sakit saya bantu, tapi paling 100.000. Tapi kalau istri saya bukan hanya Rahman, Rahim. Ratusan juta juga Ratusan juta usaha saya ya Ustadz bayar ya? itu. Oke. Ada anak kecil di pinggir jalan kok dia sakit, saya bantu juga. Mungkin saya kasih 100.000, 50.000. Tapi kalau anak saya puluhan juta karena dia tidak hanya Rahman, Rahim. Lah orang, jangan semua orang dirahimi. Jangan semua orang, semua wanita cantik terus dirahimi ya nggak benar. Oke, baik sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? di mana? Ibu Hana di Gunung Putri. Dengan siapa? Ibu Hana di Gunung Putri. Ibu Hana Hana ya, di silakan. Gunung ya. Ibu Hana. Iya. Begini, saya udah menikah 15 tahun. Punya putri 3 orang. Ya. Suami saya kemarin salah kan selingkuh, cuman sekarang udah sadar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Yang bikin pertanyaan saya, selingkuhan itu katanya punya ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya, kebetulan kemarin saya waktu mau masuk itu saya terasa sakit. Ternyata setelah dilihat, kata anak-anak berbekas telapak tangan. Nah, dari situ
saya terus merasakan sakit. Terus bagaimana cara menangkal ilmu hitam itu? Oke. Terus bagaimana hukumnya di Islam tentang perselingkuhan itu? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas menerima, karena saya masih mencintai suami saya dan saat ini saya sedang hamil 7 minggu. Baik, Ibu Hana, coba dijawab Ibu Hana ya. Ya. Gimana Ustadz? Pertama tentang ilmu hitam. Ya, ilmu hitam ini mungkin dipakai oleh orang-orang negro ya karena ilmunya orang hitam. Nah, tapi yang dimaksud mungkin ilmu-ilmu yang dunia yang nggak benar. Di dalam Islam memang dilarang karena itu bagian dari lamatus syaitan atau godaan-godaan dari setan dan iblis. Maka orang tidak boleh menggunakan ilmu hitam apalagi dengan tujuan-tujuan yang nggak benar. Lalu bagaimana hukum berselingkuh nggak usah ditanyakan, semua orang pasti tahu. Nggak usah pakai Quran hadis saja, nuraninya pasti berontak. Maka orang selingkuh itu senantiasa cari di tempat-tempat sepi. Karena dosa itu adalah dia takut, malu, tidak senang kalau dilihat orang. Maka jarang orang selingkuh itu konferensi pers. Saya mau selingkuh jarang. Tetapi kebaikan itu senang dilihat orang. Maka kadang-kadang artis-artis kadang-kadang mau nyumbang 1 sak semen aja konferensi pers dulu. Kadang-kadang minta sertifikat dilaminating hanya 1 sak semen. Artinya apa? Bahwa selingkuh itu dilarang, sudah nggak usah pakai Quran hadis, hati nurani pun juga akan mengatakan itu salah. Tapi Bagaimana? bagi yang disakiti kan agak susah ingin memperbaiki lagi Iya, untuk keluarga iya, Ustadz. Itu jadi kan niat baik ya, tapi kayaknya susah bagaimana untuk menangkal ikhlas. ilmu hitam dulu. Oke, Oke. jadi bagaimana menangkalnya sederhana sekali. Karena di dalam Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman wa ma bidzarina illa biidznillah. Sesungguhnya ilmu-ilmu hitam itu tidak akan memberi madarat kepadamu kecuali Allah mengizinkan, dan Allah tidak akan mengizinkan bagi orang yang kuat imannya. Maka sekarang kuatkan iman, kuatkan akidah bahwa semua itu tidak akan memberi madarat kepada kita. Dan yang ketiga bagaimana menjalankan ini. Ada beberapa amalan praktis Bu, sebelum tidur supaya tidak kena ilmu hitam tadi, itu baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu binas, ditiupkan ke telapak tangan, terus diusapkan ke ya. seluruh tubuh 3 kali. Baik. Itu sebelum tidur. Oke. Ustadz, sebelum kita mengetahui tips dan trik Ya. gimana caranya supaya ikhlas karena disakiti suami, kita jelang dulu azan subuh berikut ini. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Hana. Gimana caranya ikhlas nih Ustadz? Karena suaminya sudah selingkuh, tapi Ibu Hana ini masih ingin memperbaiki hubungannya dengan suami gitu. Iya, yang tapi penting, ikhlasnya susah. Yang penting sebetulnya bukan untuk membangun rasa ikhlas. Ikhlas itu untuk segala bidang memang. Tetapi kalau suami selingkuh jangan diikhlaskan. Itu harus ditegur. Wa idza ra'a minkum mungkaron, kalau kamu melihat satu kemungkaran maka fal yughayyir biyadihi, harus kita luruskan dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, dengan kekuatan kita, dengan hati kita. Artinya apa? Bahwa suami selingkuh itu disuruh segera tobat. Bagaimana dikondisikan? Kita koreksi diri dan juga suami suruh koreksi diri, karena dua-duanya bisa saja itu hubungan yang resiprositas, artinya hubungan timbal balik. Suami selingkuh itu karena apa juga kita koreksi. Bukan kok terus kita membenarkan perselingkuhannya, tetapi kenapa dia selingkuh kita cari sebabnya. Tapi setelah itu kan tetap agak sulit gitu. Untuk melupakan itu makanya ada di dalam kitab Nasihul Ibad, kalau bisa, kalau orang itu sudah betul-betul tobat, maka 2 hal yang diingat-ingat, 2 hal yang lupakan. Satu, ingat-ingat kesalahan diri sendiri dan ingat-ingat kebaikan orang lain. Caranya supaya baik dengan suami, kebaikan suami itu kita ingat-ingat. Dan lupakan 2 hal, lupakan kejelekan suami,
itu dilupakan kalau yang betul sudah tobat, dan lupakan juga kebaikan diri kita sendiri. Nah, jangan begitu, insya Allah akan memperbaiki romantisme dalam keluarga itu. Baik, dan pemirsa Anda bisa telepon ke 021 8511 836 terus itu untuk Ibu Hana, semoga permasalahan Anda semuanya terjawab ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dengan Pak siapa? Amir Latif di Gorontalo. Oh, Bapak Amir Amir Latif. di Gorontalo ya. Yuk. Silakan Pak Amir. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Iya, gimana ini Pak? mengenai masalah rumah tangga. Iya. Ada suami istri yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Iya. Sudah dikaruniai anak, bahkan cucu. Tiba-tiba si suami ini impoten. Impoten ya. Maka si istri mengajukan permohonan cerai, kemudian langsung cerai. Nah, apakah dalam Islam itu si istri minta cerai karena ini sudah dikaruniai anak, Ya. bahkan cucu? Apakah bisa atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Amir ya. wabarakatuh. Ya. Gimana Ustadz setelah Karena suami ini kehilangan ya satu kan sudah kemampuannya? terjadi ya, sudah terjadi ya. Jadi ya kita banyak istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni segala yang sudah terjadi. Kan yang dilakukan sudah terlanjur cerai ya. Tetapi bagi yang lain tentunya satu alasan bercerai bukan satu-satunya karena lemah syahwat, apalagi sudah punya cucu. Kan kebahagiaan, menjalani iya, rumah kebahagiaan dan tangga kenikmatan lama ya, Ustaz. seorang suami istri kan bukan hanya pada orientasi seks saja kan. Meskipun seks itu juga pokok, juga penting. Tetapi kalau sudah bercucu, insya Allah sebetulnya bisa diberi solusi. Solusinya ya bagaimana mencari kepuasan di luar itu. Tetapi memang kalau kita runtut betul bahwa tujuan nikah itu ya bagaimana kewajiban suami itu memenuhi nafkah lahir batin dan menjalankan mengarahkan kepada jalan yang benar. Ketika seorang suami memang tidak mampu memenuhi kehidupan, artinya kebutuhan lahir, kebutuhan batin dan tidak bisa mengarahkan jalan yang benar, maka memang itu bisa menjadi alasan untuk gugat cerai. Misalnya dari awal memang suami nggak bisa memenuhi itu, tapi kalau usianya sudah sampai apalagi sudah bercucu, saya rasa itu bisa dibina kembali untuk bagaimana mencari kepuasan karena bukan satu-satunya untuk melangkahkan itu. Walaupun itu penting sekali lagi. itu penting, ya. Kalau sudah bercucu seharusnya tidak semudah itu terus cerai hanya karena memang sudah lemas itu. Di samping itu juga ada usaha. Usaha kalau orang impoten atau wanitanya mungkin juga frigid, itu terlalu dingin, maka diusahakan dengan 3 hal. Satu, usaha secara kekuatan ilmiah, yaitu mencari dokter-dokter ahli, mau tukang pijit dan yang lain-lain yang ahlinya. Kedua, kekuatan ilahiyah, mencari obat. Artinya obat itu dengan cara doa, wirid, zikir, karena itu menguatkan spirit. Dan yang ketiga, kekuatan alamiah. Kita cari obat tidak hanya di apotek, mungkin dedaunan, mungkin apa, apalagi ramuan-ramuan ini di Kalimantan mana, di Sulawesi, di Jawa banyak sekali herbal-herbal itu untuk mengembalikan itu. Jadi kekuatan, Berdoa dan berusaha juga ya, Ustaz, doa, usaha, kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, dan kekuatan ilahiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan itu, tidak harus dengan cara cerai. Ya. Jadi cerai tetap pilihan kalau- yang terakhir, ya, terakhir, dan betul, dan- dihindari juga ya Ustaz betul, ya. betul. Baik, dan pemirsa Anda masih bisa telepon ke 021 8511 836. Setelah ini kami akan membahas lagi permasalahan Anda. Tapi Ustadz, kita break dulu ya Ustadz. Ya. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetap di Curhat bareng Ustadz. Kembali lagi dalam Curhat bareng Ustadz. Anda bisa telepon ke 021 8511 836. Silahkan curahkan isi hati Anda karena Ustadz Wijayanto akan bersedia untuk menjawab segala pertanyaan Anda dan mendengarkan curhat Anda pastinya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Mas warahmatullahi siapa, Mas? wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Dengan Pak Bambang Pak Sasa di mana Pak? di Lampung. Di Lampung. Lampung. Iya, Silahkan Pak.
Nah ini gini, sebetulnya ini tabu Ustadz, saya Iya. ceritakan. Ah, Tapi ini peristiwa ini 15 tahun yang lalu. Saya itu pernah selingkuh. Hmm. Nah tapi selingkuh itu istri saya yang itu saya menikahi. Oh, selingkuh tapi terus dinikahin. Selingkuhan Anda Iya. dinikahi. Terus Baik. saya punya anak satu dengan selingkuh saya itu. Ah. Tapi selama 15 tahun ini keuangannya itu dipegang istri saya. Keuangannya ditanggung oleh istri pertama. Enggak, dipegang istri saya semua yang pertama. Oh gitu. Pegang istri pertama. Dipegang. Jadi saya selama 15 tahun ini saya nggak bekerja. Oh, jadi yang bekerja istri Anda, Pak Bambang? Iya. Hmm. Jadi saya ini karena mungkin istri saya sakit hati, jadi saya nggak boleh megang duit. Terus istri Jadi yang keduanya? Nah itulah saya bingung tuh Ustaz. Lah selama ini nafkah lahirnya dari mana istri kedua? Ini dia kerja. Oh ya, sama-sama kerja. Ya, enak sekali ya. Iya, terus Jadi bingung. Jadi ini saya tuh tahu istri saya ini dosa. iya. Nah, sebenarnya 15 tahun nggak pernah memberi nafkah secil pun pada istri yang kedua itu. Jadi nggak pernah ngasih nafkah kepada istri yang kedua ya, Pak Iya. ya? Iya. Gimana? Bapak jangan ditutup dulu telepon Anda ya, Pak Bambang ya? Ya, gimana Ya, Ustaz? pertama memang seharusnya nafkah itu yang menjadi kewajiban seharusnya suami. Itu salah dari awalnya. Seharusnya dari awal istri itu boleh bekerja, sesungguhnya dalam konteks Islam yang lebih enak itu dalam hal ini adalah wanita. Karena istri itu tinggal terima hasil sesungguhnya, walaupun juga bukan berarti dilarang untuk bekerja. Tetapi bekerjanya istri itu hanya untuk membantu karena itu bukan tugas pokoknya. Tugas pokoknya adalah Sehingga suami. ya suami itu harusnya betul. Bahkan kalau suami itu nggak gaji saja, padahal dia punya, itu istri boleh mencuri harta suaminya. Sementara kalau hartanya istri bukan hartanya suami, maka diperbaiki dengan cara pemimpin. Kecuali kalau memang kondisi khusus, memang ada kelemahan-kelemahan yang kaitannya dengan tidak bisa berusaha karena dia sakit, lepra, kusta dan yang Tapi lain-lain. kondisinya Pak Bambang sendiri apa Bang merasa ini ya Pak Bambang Masih bisa beban berusaha gitu nggak? ya, ingin Ya. menafkahi istri gitu ya? Iya. Lah sekarang kalau dia Pak Bambang sekarang kerja gimana? Ya itu memang saya jadi ultimatum, saya nggak bisa megang keuangan itu lagi. Jadi Oh saya begitu. bingung. Itu. Sekarang diperbaiki hubungannya karena apapun berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab itu. Artinya begini, kalau memang itu sudah dinikahi kan dua-duanya jadi nikah maka akan jadi bertanggung jawab Bapak. Baik istri pertama dan istri kedua sekarang dikomunikasikan dengan cara baik. Tetapi kalau nggak memungkinkan ya kembali kepada istri yang pertama tadi. Dengan cara apa? Jangan sampai dua-duanya terlantarkan hanya karena peristiwa ini. Karena kalau nggak bisa kan di dalam surat An-Nisa juga dikatakan awal dari surat An-Nisa ayat 1-2 itu bicara tentang bagaimana kalau kamu nikah 2-3 tapi nggak bisa memenuhinya maka satu saja cukup. Jadi sebetulnya pesan moralnya itu satu aja dijaga dengan baik. Bukan suruh 2, 3, 4, 5, bukan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tanggung jawab itu bisa dilakukan. Terus? Lah yang jadi masalah kadang-kadang satu aja tidak beres kok malah menjadi dua. Nah, sekarang kalau itu dua nggak memungkinkan ya sekarang diperjelas saja. Kalau gitu kembali ke awal tetapi diperbaiki tentang bagaimana nafkah lahir batin dan mengarahkan jalan yang benar tadi. Ya itu. Pak Bambang, Iya. istri Anda yang kedua ini sudah mulai mengeluh atau gimana sekarang kondisinya Pak Bambang? Ya ini setelah saya dapat terima dari berita itu, Ah. 2 tahun yang lalu katanya istri saya udah nikah lagi. Yang kedua. Oh Istri begitu. yang kedua sudah menikah lagi? Iya. Ya sudah, jatuhkan aja talak. Karena tidak bisa orang berpoliandri. Nanti kalau dia nikah dengan 2 orang suami, nanti susah. Karena tidak boleh mencampurkan sperma dalam satu rahim. Nanti anaknya 2 jadi zebra nanti. Lorek-lorek karena yang membuahi 2 orang kan gitu. Berarti- Jadi yang kedua sudah, jatuhkan aja talak. Supaya jelas hukumnya, kembali ke istri pertama, perbaiki lagi. Perbaiki lagi hubungannya. Perbaiki lagi. Dalam rangka memperbaiki inilah kadang-kadang kita membangun romantisme kembali. Rasulullah itu dalam rangka membangun romantisme kembali, kadang-kadang Rasulullah itu mengingat pada masa pengantin dulu.
Nah, artinya kadang-kadang jalan berdua dengan Aisyah itu pakai selimut besar seolah-olah jadi manten kembali. Mengingatkan masa jadi manten itu, jadi ketika dia pertama kali manten itu membuat romantisme itu bangkit kembali. Di samping perbaiki dengan nilai-nilai agama dengan banyak berkonsultasi pada ulama ustadz yang ada. Baik, Pak Bambang sepertinya sudah jelas permasalahan Anda ya? Iya, iya. Semoga Anda Jadi menemukan yang kedua hikmah dan putuskan makna aja dalam Pak. hidup Anda. Ya, kembali ke yang pertama, Kembali yang perbaiki pertama lagi. ya. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ustadz Terima Wijayanto kasih. terima kasih juga karena Sama-sama. pertanyaan dari Pak Ya, Bambang nih mohon maaf pertanyaan terakhir. durasinya, ya. Baik, dan pemirsa di rumah semoga Anda juga menemukan makna dari permasalahan-permasalahan pemirsa yang tadi menelpon ya Ustadz ya. Dan tetap saksikan curhat bareng Ustadz, tapi setelah ini jangan kemana-mana dulu, jangan pergi dari layar Antv, ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, Ustadz Wijayanto beserta seluruh kerabat kerja juga mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.